warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukrulillah wa ala ni'matillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Yang terhormat Bapak Dr. Anus Mardiono MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bantarsari, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta staf tata usaha yang kami hormati. Anak-anak sekalian, calon peserta didik baru SMA Negeri 1 Bantarsari yang saya hormati. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa bertatap muka, berwajah berwujuh dalam keadaan sehat walafiat, tiada aral suatu apapun. Amin. Yang kedua, sholawat dan salam mari kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang insya Allah kita mengharapkan syafaatnya hingga di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan sekalian, perkenalkan, yang pertama, nama Suprayitno SPD, tempat lahir Cilacap 11/12/1965, mengaku materi pendidikan kewarganegaraan. Pada kesempatan di pagi hari ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan pendidikan karakter bagi generasi muda. Yang pertama, mengapa perlu khususnya bagi anak-anak di kegiatan awal tahun? Dikarenakan anak adalah calon generasi muda, maka harus paham tentang sejarah Indonesia. Baik, kita mulai saja. Kita akan masuk, yang pertama adalah bicara tentang hakikat Pancasila. Pancasila itu merupakan hasil musyawarah bersama dari lembaga-lembaga penyelenggara negara. Lembaga yang dimaksud adalah BPUPKI, kemudian Panitia 9, dan PPKI. Pancasila sebelum disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 terlebih dahulu dimusyawarahkan dalam berbagai sidang. Misalnya sidang BPUPKI yang pertama, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945, dan rapat BPUPKI yang kedua yaitu dari tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Terakhir, musyawarah PPKI pertama pada tanggal 18 Agustus 1945, saat sebelum disahkannya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dalam sidang PPKI berhasil dilakukan perubahan terhadap bunyi sila pertama, sehingga bunyi sila Pancasila secara urut seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea yang keempat. Sebagai berikut: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembentukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dilakukan melalui proses yang panjang. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu kita pahami tentang asal mula Pancasila serta kedudukan dan fungsi Pancasila. Agar lebih jelas, mari kita ikuti bersama. Yang pertama, asal mula Pancasila. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, asal mula Pancasila dibagi dua, yaitu asal mula langsung dan asal mula tak langsung. Asal mula langsung dibagi menjadi 4, yaitu asal mula bahan atau kausa materialis. Bahan-bahannya, Pancasila bersumber dari nilai-nilai adat istiadat, nilai budaya,
dan nilai religi yang ada dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Yang kedua, asal mula bentuk atau formalis yang berkaitan dengan asal mula bentuk rumusan nama Pancasila sebagai tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pemikiran dari beliau yang pertama, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan para anggota BPUPKI. Yang ketiga, asal mula karya atau causa efficient, yaitu berkaitan dengan penetapan Pancasila sebagai calon dasar negara menjadi dasar negara yang sah oleh PPKI. Yang keempat, asal mula tujuan atau causa finalis, yaitu berkaitan dengan tujuan yang diinginkan oleh BPUPKI, PPKI, termasuk di dalamnya adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dari rumusan Pancasila sebelum disahkan oleh PPKI menjadi dasar negara yang sah. Itu asal mula langsung. Yang kedua adalah asal mula tidak langsung, terdapat dalam nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut menjadi bangsa Indonesia berpancasila dalam 3 perkara atau 3 asas, yaitu asas kebudayaan, asas religi, dan asas kenegaraan. Asas kebudayaan artinya secara yuridis Pancasila telah dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam hal adat istiadat dan kebudayaan. Asas religi artinya bahwa toleransi beragama yang didasarkan pada nilai-nilai religi telah mengakar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Yang ketiga, asas kenegaraan artinya bahwa Pancasila yang merupakan jati diri bangsa Indonesia dan disahkan menjadi dasar negara secara langsung Pancasila sebagai asas kenegaraan. Yang kedua, kedudukan dan fungsi Pancasila. Kedudukan yang pertama sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang kedua sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila memiliki fungsi yang kedua. Yang pertama sebagai acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Yang kedua, penuntutan dan penunjuk arah bagi bangsa Indonesia dalam semua kegiatan dan aktivitas hidup serta kehidupan di segala bidang. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sering disebut sebagai dasar filsafat negara. Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti pengertian bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Sebagai konsekuensinya, seluruh pelaksanaan penyelenggaraan negara, terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi, dijalankan dalam nilai-nilai Pancasila. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum. Selain itu, dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsur rakyat, wilayah, dan pemerintah. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia.
tercermin dari sikap dan perilaku suatu bangsa yang membedakan bangsa itu dengan bangsa lain. Sikap dan perilaku bangsa Indonesia menunjukkan adanya sifat-sifat religi, walaupun dalam bentuknya yang paling sederhana sekalipun. Adat istiadat yang penuh nilai-nilai kesopanan dan keseluruhan budi pekerti, toleran, kebersamaan, dan gotong royong, serta keadilan secara keseluruhan. Hal tersebut merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang kedua, kita membicarakan tentang wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang begitu luas terdiri dari 17.504 buah pulau. Dan wilayah lautannya yang begitu luas, 2/3-nya adalah wilayah lautan. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebutkan wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan. Wilayah daratan, perairan, pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, serta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan dan yang terkandung di dalamnya. Wilayah daratan adalah wilayah tanah luas yang dijadikan sebagai tempat pemukiman dari warga negara atau penduduk yang bersangkutan. Wilayah daratan Republik Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita bentang, itu dari Inggris, dari Eropa sampai dengan Asia Barat, yaitu Iran. Begitu luasnya wilayah Indonesia. Wilayah perairan Indonesia merupakan wilayah laut, termasuk kawasan suatu negara berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. Wilayah perairan Indonesia adalah tercantum dalam Deklarasi Juanda yang dideklarasikan pada tanggal 13 Desember 57. Isi deklarasi Juanda sebagai berikut, bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas dan lebar adalah bagian yang wajar di daerah Republik Indonesia. Republik Indonesia menentukan batas laut 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan atau diukur dari garis yang menghubungkan titik terluar dari pulau-pulau Republik Indonesia. Akan ditentukan dengan undang-undang. Konsep yang dibuat pemerintah Indonesia dalam Deklarasi Juanda kemudian diakui oleh Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982. Konvensi tersebut dilaksanakan di Montego Bay, Jamaika tahun 1982. Dalam konvensi itu dinyatakan bahwa wilayah perairan Indonesia meliputi perairan Nusantara, laut, wilayah, landas kontinen, zona ekonomi eksklusif, zona teritorial, bagian
teritorial diukur dari batas laut ke arah tengah laut 12 mil laut. 1 mil laut sama dengan 1852 km. Bayangkan. Yang kedua adalah landas kontinen. Adalah dasar laut yang secara geologis dan morfologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen. Kedalaman landasan kontinen kurang dari 150 meter dan diukur dari laut ke tengah, dari garis laut ke tengah sejauh 200 mil. Yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif. Baru muncul di tahun 70-an dalam konferensi hukum laut ekonomi eksklusif berhasil disepakati yang dilaksanakan bersama bahwa hukum laut zona ekonomi eksklusif merupakan daerah-daerah yang berbatasan dengan laut bebas seperti di sebelah Pulau Jawa dan sebelah barat Pulau Sumatera yang berbatasan dengan Samudra Hindia. Yang pertama, hak kedaulatan untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi, pelestarian dan pengelolaan sumber-sumber alam, baik yang hidup maupun yang tidak hidup, dalam dasar laut dan tanah di bawahnya. Yang kedua, secara yuridis, bagaimana yang ditentukan dalam ketentuan yang relevan mengenai pembentukan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi penelitian, perlindungan, dan pelestarian lingkungan laut. Perlu diketahui oleh kita semua bahwa laut kita yang begitu luas, yang begitu panjang, nomor 3 di dunia, maka perlu kita lindungi laut kita, hasil yang ada di dalam lautnya. Beberapa waktu yang lalu, negara-negara lain, tetangga, mereka izin ke Indonesia untuk mengambil ikan dari laut Indonesia. Jepang, Cina, Taiwan, Thailand, Filipina, kemudian Malaysia. Tapi mereka harus berizin. Perlu diketahui bersama, di tahun 2013-an, kapal-kapal asing itu dalam mengambil ikan di Indonesia menggunakan jaring. Jaringnya tidak yang dipakai oleh para nelayan kita yang tradisional seperti di Cilacap ini. Jaringnya kalau dibentang itu panjangnya berapa? Sampai 200-300 km. Maka ikan itu akan kena semua, masuk ke dalam jaring tersebut. Maka apa yang kita dapatkan? Ikan-ikan kita itu akan habis, diambil oleh orang-orang asing. Perlu diketahui di Laut Natuna itu dari Thailand, kapal-kapal Thailand di Indonesia di Laut Natuna itu sampai dengan 2000 kapal. Mereka setiap hari mengail ikan di situ, masang jaring, sehingga dalam keadaan yang begitu luas, begitu jauh, jaring-jaring tersebut dipasang di perairan Indonesia, terutama di Laut Natuna. Maka ikan-ikan kita kalau seperti terus maka akan habis. Untuk itu maka diadakan batasan seperti oleh Menteri Kelautan waktu yang lalu. Kapal-kapal asing yang tidak ada izin, yang legal looking, maka akan ditenggelamkan. Luar biasa. Itu berkaitan dengan wilayah kita yang begitu luas.
wilayah kelautan. Yang ketiga kita masuk ke bela negara. Diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, menyebutkan bahwa bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Upaya yang dilakukan untuk mewaspadai dan mengatasi berbagai ancaman, gangguan, dan hambatan, tantangan atau ATHG terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman adalah yang bersifat mengubah atau merombak kebijakan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindakan kriminal dan politis. Artinya, ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata terorganisir yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan negara, keselamatan segenap bangsa. Yang kedua, gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Yang ketiga, hambatan adalah suatu yang berasal dari diri sendiri, bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Yang keempat, tantangan. Tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan. Nah, sekarang dasar hukumnya bela negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Pasal 27 ayat 2. Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua adalah pasal 30 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain dua pasal tadi, 27 dan pasal 30, diatur juga dalam ketetapan MPR TAP nomor 6 tahun 73 tentang konsep kawasan Nusantara dan keamanan nasional. Yang kedua, TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Yang ketiga, TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. Serta Undang-Undang nomor 29 tahun 45 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Undang-Undang nomor 1 tahun 1988 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan Republik Indonesia. Undang-Undang nomor 56 tahun 99 tentang rakyat terlatih. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Dalam pasal 9 ayat 2 dijelaskan bahwa penyelenggaraan bela negara dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan. Jadi anak-anak semua
dalam menerima pendidikan kewarganegaraan sudah termasuk di situ. Yang kedua adalah pelatihan dasar kemiliteran, Daslit. Jadi kalau anak-anak nanti setelah lulus dari sini, dari SMA sini, melanjutkan, Anda masuk menjadi anggota TNI dan Polri. Kemudian yang ketiga, mengabdi sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib. Yang terakhir, pengabdian sesuai dengan profesinya. Pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditularkan kepada semua warga negara. Hal tersebut merupakan upaya memperkuat setiap sendi kehidupan sosial untuk mempertahankan NKRI melalui pendidikan kewarganegaraan. Pemerintah mengembangkan konsep tersebut supaya para anak bangsa mulai mengerti arti negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, latihan dasar kemiliteran. Mengikuti pelatihan dasar kemiliteran merupakan salah satu upaya bela negara. Bentuk-bentuk pelatihan dasar kemiliteran antara lain organisasi resimen mahasiswa. Jadi nanti kalau Anda kuliah, Anda masuk manual resimen mahasiswa. Pasukan pengibar bendera atau Paskibra, baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun di tingkat nasional. Patroli keamanan sekolah, pramuka, palang merah remaja. Organisasi tersebut bisa diikuti oleh peserta didik dan mahasiswa. Mengikuti kegiatan organisasi tersebut menumbuhkan jiwa kebangsaan. Contoh, seorang yang bergabung menjadi anggota pasukan pengibar bendera, dia akan diberikan pelatihan dasar mengenai gerakan baris berbaris, tata cara penyelenggaraan upacara, dan berlatih mengibarkan bendera. Materi-materi yang diberikan bermanfaat bagi semua anggota. Yang ketiga, pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia diatur dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat menjadi pemacu bagi calon peserta didik baru untuk belajar lebih giat lagi. Semangat pagi. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.